Damai di hati. Shalom. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan, hari ini jumpa lagi dengan saya, Pendeta Feralina Lehiwu, dalam channel Bekal Spiritual. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, dan juga bagikan channel ini, video ini, sehingga boleh memberkati banyak orang. Saudara-saudara, saat ini saya bersama dengan suami saya, Francisco Tagulihi, dan saat ini kami rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dalam bacaan Jumat Agung, kematian Yesus Kristus, yang diberi tema oleh MTPJ, yaitu Yesus mati untuk kita. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyi Pada Kaki Salibmu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, ketika kami dalam penghayatan akan kematian Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami umat manusia, kembali saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kebenaran firman Tuhan ini semakin memperteguh iman kami, bahwa Engkau Yesus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami di tengah-tengah kehidupan kami, bahwa kematian-Mu Yesus Kristus adalah untuk keselamatan kami umat manusia. Untuk itu berkatilah kami saat ini, berfirmanlah bagi kami saat ini, karena kami telah siap dan rindu untuk membaca firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita akan membaca Alkitab dalam kitab Markus. Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-41. Diberi judul Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3.
Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom. Saudara-saudara, saya percaya bahwa hari ini kita semua dalam keadaan yang diberkati. Saat ini kita dalam penghayatan, pemaknaan akan kematian Yesus Kristus, Jumat Agung. Sehingga saudara-saudara, saya percaya sebagai orang beriman, kita pun ada dalam penghayatan dan pemaknaan akan kematian Yesus. Saat ini, pembacaan firman Tuhan diperhadapkan kepada kita bagaimana Yesus mati. Diceritakan bahwa pada jam 12 sampai jam 3 kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Saudara, seluruh daerah di Yerusalem saat itu menjadi gelap. Entahkah seluruh daerah hanya di Yerusalem, atau itu menunjuk pada seluruh bumi menjadi gelap. Sehingga saudara-saudara, hal ini bukanlah sebuah fenomena alam, namun ini adalah suatu intervensi ilahi. Karena kegelapan terkadang dikaitkan dengan akhir dari segala sesuatu. Dan kegelapan ini menunjukkan pada penghakiman Allah atas dosa yang dikaitkan dengan salib. Kegelapan ini juga adalah wujud murka Allah yang sedang menghukum anak manusia lewat penderitaan dan disalibkan sebagai bentuk penghukuman atas pemberontakan. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan kegelapan dari jam 12 sampai jam 3. Ini menandakan bahwa ada 3 jam. Daerah itu diliputi dengan kegelapan, saudara-saudara. Berbicara kegelapan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita terkadang kegelapan dosa meliputi seluruh hidup kita. Kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam kejahatan, kita mau jadi pelakor, rebut suami orang, kita mau jadi pebinor, rebut bini orang, saudara-saudara. Berarti kita dalam kegelapan. Kegelapan meliputi seluruh hidup kita. Sehingga saudara kadang torang sunin tahu malu, Kadang torang sunin tahu diri. Hidup dalam kegelapan. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa ini ada banyak orang gelap. Ada banyak anak-anak muda lagi suka melawan orang tua, memberontak kepada orang tua, tukang baku ambe, tukang baku bantah. Berarti sementara gelap, dosa sementara merasuk kehidupan anak-anak muda ketika dia hidup dalam pemberontakan kepada orang tua.
Sehingga hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bertobat. Sehingga ketika kita hidup dalam pertobatan, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi saya katakan bahwa kegelapan ini adalah wujud murka Allah yang sedang menghukum anak manusia. Lewat penderitaan, lewat penyaliban, yang adalah sebuah bentuk penghukuman atas pemberontakan. Dan ayat 34 dikatakan, ya, jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Suara nyaring, suara keras, suara yang tinggi. Apa yang Yesus serukan, saudara-saudara? Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kata meninggalkan ini dalam bahasa Yunani ditulis enkatalepo, yang artinya meninggalkan, mengabaikan, membuang. Ya, Yesus tidak mengenal dosa, tapi dibuatnya menjadi dosa karena kita, saudara-saudara. Hal ini menunjuk pada Yesus sebagai manusia, sehingga ia rela disalibkan, padahal salib adalah lambang kutuk. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sehingga perkataan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, ini menunjuk pada Yesus sementara menanggung dosa. Dan dosa memisahkan kita dengan Allah, saudara-saudara. Jadi pada saat itu, Yesus sebagai manusia, sekalipun dia adalah anak Allah, tapi dia telah mengosongkan dirinya. Dan dia menanggung dosa seluruh umat manusia. Sehingga dia merasakan dosa itu memisahkan manusia dengan Allah. Dosa menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Sehingga Yesus saat itu tahu rasanya bagaimana orang berdosa, saudara-saudara. Memang jauh, pemisah, penghalang. Makanya Yesus katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Yesus merasa dia menanggung dosa umat manusia. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi saya katakan, ya, kadang-kadang kegelapan dosa meliputi kehidupan kita. Sehingga dosa adalah penghalang kita dengan Tuhan. Dosa menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga tadi saya katakan bertobat, supaya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Dan dalam keadaan tersalib, saudara-saudara, diceritakan bahwa mereka mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam dan memberi Yesus minum. Bayangkan, saudara-saudara, anggur asam ini merupakan minuman murah yang dikonsumsi oleh para serdadu dan akan tersedia di mana para serdadu bekerja. Dorang kasih minum anggur asam Pak Yesus. Bayangkan, saudara-saudara, yang Yesus alami luar biasa. Ketika disalibkan, dorang meremehkan, mengolok-olok dia. Bahkan dorang beri anggur asam. Luar biasa penderitaan yang dialami oleh Yesus. Yesus harus menanggung dosa umat manusia padahal dia tidak berdosa. Tapi dia harus ambil konsekuensi itu, saudara-saudara. Sehingga di ayat selanjutnya dikatakan, Yesus berseru lagi dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Kalau dalam kitab Lukas, seruan Yesus itu adalah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dalam kitab Yohanes, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah, dikatakan, saudara-saudara, Yesus berkata, sudah selesai. Luar biasa. Sehingga kitab Markus mencatat, pada saat Yesus mati, dikatakan bahwa tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah.
Saudara, bicara tabir ini adalah tabir yang memisahkan ruang Maha Kudus, yaitu tempat kehadiran Allah. Sehingga hanya imam besar yang dapat masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dan masuknya itu setiap tahun, 1 kali 1 tahun. Pada saat Paskah, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk memercikan darah korban domba jantan yang tak bercacat, sebagai persembahan upacara pendamaian dengan Allah karena dosa Israel. Sehingga kalau bukan imam besar yang masuk, imam kepala masuk, pasti mati, saudara-saudara. Ya, nyala sembarang. Tabir itulah, tabir pemisah itu terbelah 2. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, ruangan yang hanya dapat dimasuki oleh imam besar ini terbelah. Ini artinya jalan ke ruang Maha Kudus terbuka. Tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi tabir, karena kematian Yesus mengembalikan kita kepada Bapa di sorga. Amin, saudara-saudara. Karena tabir ini bicara apa, saudara-saudara? Kalau tadi bicara tabir ini adalah pemisah, hanya imam besar yang bisa masuk. Tabir ini sebenarnya bicara apa? Tabir ini sebenarnya bicara dosa kita. Ya. Tabir pemisah, dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan terbelah 2, saudara-saudara. Sehingga tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi yang memisahkan kita dengan Bapa di sorga. Kematian Yesus yang mengembalikan kita, menyatukan kita kembali dengan Bapa di sorga. Sehingga kematian Yesus ini, saudara-saudara, sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita orang percaya kepada Dia. Makanya Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi tabir, tidak ada lagi pemisah, penghalang, tidak ada lagi dosa. Semua dimusnahkan, semua dihapuskan oleh Yesus lewat kematiannya di kayu salib. Sehingga stop jo bikin dosa, saudara-saudara. Ya, jangan lagi berbuat dosa, karena itu hanya jadi sebuah penghalang. Dosa sudah ditebus oleh Yesus lewat kematian di kayu salib. Namun saudara-saudara, masih ada tabir dalam diri kita. Masih ada dosa. Tabir apa? Dosa apa? Dosa kebencian. Ya, masih ada penghalang antara firman 1 dan firman 11, saudara-saudara. Baku tetangga masih ada tabir, masih ada pemisah. Ya, ada kemunafikan, ada kepura-puraan, ada kesombongan. Sehingga itu harus dihancurkan, saudara-saudara. Ingat, Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tabir sudah terbelah 2, sehingga kita tidak ada lagi yang menghambat, menghalangi kita untuk datang kepada Allah. Amin, saudara-saudara. Sehingga jangan lagi kita hidup dalam dosa. Jangan membuat kematian Yesus menjadi sesuatu yang tidak berharga dalam kehidupan kita. Padahal Yesus sudah mati di atas kayu salib. Sadarkah kita atas perbuatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Kalau kita merasakan pengorbanan Yesus yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita, kita tidak akan lagi hidup dalam dosa. Amin. Karena Yesus mati untuk kita, saudara-saudara, untuk kita. Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Padahal Dia tidak berdosa, namun Dia menanggung dosa itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jalan menuju kepada Allah terbuka lebar. Kapan saja kita bisa datang, saudara-saudara. Tapi kadang orang malas mau datang. Sedang perjamuan Jumat Agung ini mau datang, saudara-saudara. Padahal perjamuan ini akan penghayatan kita kematian Kristus. Ketika ada pelayan Tuhan datang ke rumah-rumah berkunjung, mengundang nih mau datang, saudara-saudara. Oh kasihan. Oh Tuhan. Bukan main, saudara-saudara. Padahal Yesus telah berkorban. Orang reken cuma mau datang di tempat ibadah nih mau datang, saudara-saudara. Untuk ikut perjamuan, padahal kita diundang oleh Tuhan untuk datang, hadir dalam ibadah Jumat Agung, hadir dalam ibadah perjamuan, mengeraskan hati, ini mau datang saudara-saudara, bertobat. Amin, saudara-saudara. Ya, martorang kalau pejabat undang
Undangan jam 1, jam 9 tong so hadir, saudara-saudara, duduk manis. Mar kalau datang undang di gereja, datang undang perjamuan, ni mau datang. Iya, ada le tu datang saudara-saudara so terlambat le. Kasihan. Ampun. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Tuhan mengundang kita untuk hadir dalam ibadah, hadir dalam persekutuan, hadir mengikuti perjamuan, datang. Itu masih Tuhan undang. Belum dia mau panggil saudara-saudara. Ya, semua suka Tuhan panggil. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga saat ini saya mau katakan, ya, salib yang dipikul Yesus itu bukan gampang. Via Dolorosa, jalan sengsara yang dilalui Yesus itu tidak mudah. Sehingga kematian Yesus menebus dosa-dosa kita. Itu satu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan lagi kita hidup dalam dosa. Jangan lagi kita simpan kebencian. Jangan lagi kita saling hidup bermusuhan satu dengan yang lain. Suka baku-baku marah. Tukang protes-protes. Protes gereja, protes aturan. Saudara bertobat. Mari kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup dalam perkenanan Allah. Biarlah kematian Yesus Kristus ini menjadi sebuah perenungan diri bagi kita. Bahwa Yesus mati untuk kita. Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita, saudara-saudara. Jangan lagi kita membuat dia tersalib 2 kali. Karena pengorbanan Kristus. Penderitaan Kristus yang ia jalani 2000 tahun yang lalu. Tidak gampang saudara-saudara. Tapi ada banyak orang masa ini pandang enteng, cuek, ya, tidak mau tahu. Tidak mau tahu dengan persekutuan, cuek dengan peribadatan saudara-saudara. Padahal Kristus telah berkorban untuk kita, untuk dirimu. Untuk itu Jumat Agung ini menjadi sebuah perenungan dan penghayatan agar supaya kita mau berbalik kepada Tuhan. Kita mau kembali ke jalan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saudara, saya punya satu ilustrasi. Dalam satu istana. Saudara-saudara, dalam satu istana, ya, ada yang kedapatan mencuri, saudara-saudara. Sehingga para pengawal itu membawa orang yang mencuri ini. Ya, dorong bungkus, saudara-saudara. Dorong bungkus dengan karung, bawa di hadapan raja, saudara. Kemudian, ya, mereka katakan, "Raja, kami mendapati orang ini sementara mencuri barang-barang berharga yang ada di kerajaan." Dan saudara, waktu raja ini melihat, dia bilang, "Silakan buka karung itu." Dibuka, saudara. Ternyata yang mencuri itu, saudara-saudara, adalah anaknya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sesuai dengan aturan yang ada, siapa yang mencuri harus dihukum seberat-beratnya. Sehingga saudara-saudara, dia melihat bahwa itu anaknya. Saudara, raja ini turun dari singgasananya, turun dari tahtanya, dia turun menggantikan anaknya. Raja itu bilang, "Hukum saya." Saudara yang diberkati Tuhan, dari ilustrasi ini, Yesus itu Tuhan. Dia Allah kita. Dia Raja kita. Seharusnya yang dihukum adalah kita, saudara-saudara. Seharusnya yang disalibkan adalah kita. Tapi dia rela turun untuk menggantikan kita yang seharusnya dihukum.
Tapi Yesus yang harus dihukum, menanggung dosa-dosa umat manusia. Betapa besar cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Sehingga saat ini, siapapun yang menyaksikan video ini, saya rindu mendoakan saudara-saudara. Saya rindu mendoakan saudara-saudara. Kalau saat ini saudara-saudara telah jauh dengan Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Kalau saat ini berbagai kejahatan yang dilakukan, bertobat dan balik pada Bapa. Saya rindu mendoakan saudara-saudara. Hanya surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya firman-Mu saat ini memberkati kami. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa penderitaan Kristus, pengorbanan Kristus dalam kehidupan kami, bahkan ketika Engkau disalibkan, mati untuk menebus dosa-dosa kami, itu satu hal yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Namun terkadang kami tidak menghargai pengorbanan-Mu, sehingga kami hidup dalam dosa, kami hidup dalam kejahatan, kami melakukan hal-hal yang tidak Kau kehendaki. Kami terus berbuat jahat, sekalipun kami tahu kebenaran kami, namun kami tidak menghidupi kebenaran itu. Namun saat ini firman-Mu menguatkan kami, untuk supaya kami hidup dalam pertobatan. Karena salib Yesus telah membuat kami untuk kembali kepada Bapa di sorga. Telah membuat kami untuk bersatu kembali, berdamai dengan Bapa di sorga. Tidak ada lagi penghalang. Karena selama ini dosa menghambat kami, dosa menghalangi kami, dosa menjadi pemisah antara kami dengan Engkau, Bapa kami. Namun Tuhan, lewat kematian Yesus, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Kapanpun kami bisa datang kepadamu. Untuk itu Tuhan, bagi semua yang rindu didoakan saat ini, Tuhan menjamah kehidupan mereka. Tuhan melawat kehidupan mereka. Biarlah mereka hidup dalam pertobatan kepadamu. Engkau akan memberkati kehidupan mereka. Kalau mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Karena oleh bilur-bilur Yesus pasti disembuhkan. Kalau mereka yang sedang dalam kebimbangan, Tuhan pertetapkan iman mereka. Kalau mereka sedang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan iman mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ajar kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Haleluya.